Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan mempelajari materi Sistem Ekskresi Manusia, pelajaran IPA kelas 8 semester genap. Sebelum kalian mempelajari sistem ekskresi, kalian harus tahu proses pengeluaran zat pada manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah defeksi. Defeksi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan berupa tinja yang dikeluarkan melalui anus. Ini sudah kalian pelajari di sistem pencernaan. Dan yang kedua adalah sekresi. Sekresi merupakan proses pengeluaran getah oleh kelenjar yang berguna bagi tubuh. Getah tersebut umumnya mengandung enzim atau hormon. Dan yang akan kalian pelajari adalah proses pengeluaran zat metabolisme berupa sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia. Nah, di sini sudah saya munculkan gambar atau struktur organ sistem ekskresi pada tubuh manusia. Lalu, sistem ekskresi itu apa? Jadi, ekskresi merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Lalu yang berperan aktif dalam organ apa saja yang berperan aktif dalam sistem ekskresi manusia? Ada ginjal. Ginjal akan mengeluarkan urin pada sistem ekskresi. Dan kemudian ada kulit. Kulit akan mengeluarkan keringat. Lalu ada organ paru-paru di mana dalam sistem ekskresi mengeluarkan udara yang mengandung uap air dan karbon dioksida. Yang terakhir adalah hati. Hati akan mengeluarkan cairan empedu. Pertama, organ yang kalian pelajari adalah ginjal. Ayo kita mengenal ginjal kita masing-masing. Ginjal pada umumnya seperti ini gambarannya. Ginjal pada manusia terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Bentuknya seperti biji kacang merah. Ginjal di sebelah kiri letaknya lebih tinggi loh daripada di sebelah kanannya. Keduanya berwarna merah karena banyak darah masuk ke dalam ginjal. Nah, kalau organ ginjal dilihat menggunakan mikroskop dan diperbesar seperti ini. Ada korteks, ada lagi medula, kemudian ada piramida renalis, dan vena ginjal, arteri ginjal. Nah, karena darah membuat ginjal menjadi berwarna merah, terus bagaimana caranya darah bisa masuk ke dalam ginjal? Nah, pertama-tama darah itu mengalir melalui pembuluh arteri besar, pembuluhnya arteri ginjal. Kemudian akan dikeluarkan dari ginjal lewat vena besar. Ginjal pun terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluarnya adalah kulit ginjal atau korteks. Kemudian ada di bawahnya modulus renalis. Lalu di bagian dalam terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis yang berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Selain itu, ginjal tersusun atas kurang lebih 1 juta alat penyaringan, yaitu disebut dengan nefron.
Nefron digambarkan seperti ini. Nefron adalah penyusun utama ginjal yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Bentuknya terdiri dari komponen atau penyaring badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus, dan tiap badan Malpighi itu mengandung gulungan kapiler darah yaitu glomerulus yang berada dalam kapsul Bowman. Disinilah proses penyaringan darah dimulai. Agar kamu tidak bingung, perhatikan gambar yang sudah saya tampilkan ini. Pada Malpighi, kemudian melanjutkan salurannya ke medulla renalis, bagian tengah ginjal, dan korteks renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle. Lengkung Henle merupakan saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula, menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Lalu ada tubulus distal. Kemudian ada tubulus kolektivus atau saluran pengumpul yang terdapat pada medula. Setelah kamu mengetahui cara penyaringan, tahukah kamu bahwa urin yang dihasilkan ginjal harus melalui 3 tahapan? Yang pertama, filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal, masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Saat darah masuk ke glomerulus, tekanan darah pun menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil akan mengeluarkan melalui proses-proses kapiler dan menghasilkan filtrasi. Cairan hasil penyaringan tersebut atau hasil filtrasi tersusun atas globulin, urea, glukosa, air, asam amino, ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsul Bowman dan disebut urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut tahapan filtrasi. Sementara itu, darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Dan tahapan yang kedua adalah reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh atau tahapan reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel. Kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal, sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin, pemberi warna kuning pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Dan tahapan yang ketiga adalah augmentasi. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Disinilah terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Ketika telah bercampur, inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, menuju kandung kemih yang merupakan tempat penyimpan urin sementara.
kandung kemih memiliki dinding yang elastis dan mampu merenggang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan akibat adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot perut dan otot kandung kemih akan terjadi saat adanya sinyal penuh dalam kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Nah, ini merupakan gambaran dari proses filtrasi. Dan ini tahapan reabsorpsi. Seperti ini gambarnya yang sudah saya jelaskan tadi. Dan kita tahu fungsi sistem urin pada ginjal yang pertama adalah menyaring zat-zat sampah metabolisme dari darah, mengontrol volume darah, dan memelihara keseimbangan konsentrasi garam menuju ke organ selanjutnya. Kalian pasti pernah kan lari-lari, dan kalian pasti pernah berolahraga. Terus, kenapa tubuh kita mengeluarkan keringat? Nah, kenapa kulit kita mengeluarkan keringat saat olahraga atau saat beraktivitas? Nah, di sini pertama kalian harus mengenal bagian dan struktur lapisan kulit. Jadi, kulit dibagi menjadi 3 bagian. Ada epidermis, dermis. Bagian yang kedua pada lapisan kulit ada dermis. Dan lapisan yang ketiga adalah hipodermis. Fungsi kulit sebagai organ sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan racun dan senyawa mineral berlebih melalui keringat. Agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh, keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari. Kulit yang sudah saya sampaikan ada 3 lapisan, epidermis, dermis, hipodermis. Epidermis merupakan lapisan kulit luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang mengalami keratinasi atau pendewasaan. Lapisan ini memiliki beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, serta lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Di bawah stratum granulosum terdapat lapisan stratum germinativum yang terus membentuk sel-sel baru ke arah luar menggantikan sel kulit yang terkelupas. Oh iya, lapisan epidermis tidak memiliki pembuluh darah maupun serabut saraf. Kemudian ada lapisan dermis, kulit jangat. Lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, saraf, dan kelenjar minyak, dan ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat memiliki pangkal yang menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf ini akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produk keringat. Lalu kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah. Kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Serabut saraf dapat meningkatkan kerja kelenjar keringat karena mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, yaitu bagian darah otak. Hipotalamus yaitu bagian dari otak yang berfungsi sebagai pengendali suhu tubuh, dan saraf yang menerima rangsangan ini adalah saraf simpatik. Secara garis besar,
kelenjar keringat pada kulit dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin mengeluarkan garam, asam urea, dan amonia yang merupakan kotoran hasil metabolisme nitrogen dalam tubuh. Sementara itu, kelenjar apokrin mengeluarkan keringat yang mengandung protein berlemak. Nah, ketika kamu sedang beraktivitas, cuaca panas atau olahraga, tubuh kamu pasti mengeluarkan keringat. Nah, fungsi kulit adalah sebagai organ ekskresi berfungsi mengeluarkan keringat, bertahan tubuh terluar, pengatur suhu dan pengeluaran air tubuh, tempat cadangan lemak, dan sebagai indera peraba, tempat pembentukan vitamin D. Nah, ketika kalian beraktivitas atau berlari, hipotalamus di sini ketika tubuh banyak bergerak, sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh naik dan memberi rangsangan kepada hipotalamus. Hipotalamus kemudian memberi rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang. Lalu, saraf simpatik memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Kelenjar keringat kemudian akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Keringat ini mengandung kotoran dan zat-zat sisa yang terdiri dari tidak terpakai dalam tubuh. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kelenjar keringat nanti gambarnya ketika mengeluarkan atau memproduksi keringat seperti ini, lalu akan dikeluarkan seperti cairan pada tubuh kalian berupa keringat. Nah, jadi bagaimana keringat itu bisa keluar ya seperti ini. Hipotalamus akan memberikan rangsangan kepada menerima rangsangan dari saraf simpatik, kemudian diteruskan ke hipotalamus, lalu tubuh akan memproses dan mengeluarkan keringat. Nah, selanjutnya kita kembali ke sistem ekskresi pada organ selanjutnya, yaitu hati. Hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Nah, sini ada sel darah merah yang rusak atau yang sudah tua. Kemudian dirombak. Jadi sel darah merah yang rusak atau yang sudah tua kemudian dirombak menjadi sel histiostik. Sel histiostik akan menghasilkan yang namanya hemin. Dan ada zat besi. Kemudian ada globin. Nah, jadi empedu yang dihasilkan zat besi akan disimpan sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Di dalam hati, hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Nah, hemoglobin itu sendiri merupakan protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah. Zat besi akan disimpan di dalam hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Sedangkan globin
digunakan untuk membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Sementara itu, senyawa hemin akan diubah menjadi zat warna pada empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Selain itu, hati juga berfungsi untuk menghasilkan empedu secara terus-menerus. Apa itu empedu? Seperti apa? Bagaimana? Kayak gimana tuh empedu? Nah, empedu merupakan cairan berwarna hijau dan rasanya pahit. Empedu ini berperan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh serta melindungi tubuh dari bakteri. Zat-zat yang tidak baik bagi tubuh akan diserap oleh hati dan dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Zat ini dikeluarkan bersama dengan urin atau feses. Fungsi hati lainnya dalam sistem ekskresi adalah untuk menguraikan gas amoniak yang berbahaya dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amoniak tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Jadi amoniak keluar. Jadi banyak sekali fungsi hati pada tubuh untuk mengeluarkan zat-zat yang berbahaya. Dan selanjutnya kita pelajari tentang struktur paru-paru. Jadi paru-paru berperan aktif dalam sistem ekskresi, tidak hanya pada sistem pernafasan saja, tapi dalam sistem pengeluaran zat-zat metabolisme yang tidak diperlukan tubuh, paru-paru berperan aktif. Nah, selain berfungsi sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui oksigen. Jadi di dalam paru-paru, oksigen masuk lewat hidung menuju trakea lewat tenggorokan. Kemudian udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju bronkeolus melalui dua saluran bronkus. Udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju alveolus melalui bronkiolus. Terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke jantung. Karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan nafas. Ketika kamu bernafas melalui hidung atau mulut, terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang masuk melalui hidung pergi menuju trakea melewati tenggorokan. Di trakea, udara akan dibagi-bagi ke dalam saluran udara yang disebut saluran bronkus dan langsung memasuki paru-paru. Nah, di paru-paru ini, udara akan berbagi lagi ke dalam bronkiolus menuju ke alveolus atau kantong udara. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dalam alveolus, oksigen akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan ke jantung. Kemudian, organ jantung akan memompa oksigen untuk sel tubuh. Proses penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh akan menghasilkan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida tersebut akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan napas bersama uap air. Fungsi paru-paru.
Yang pertama, tempat bertukarnya gas, oksigen, dan karbon dioksida. Yang kedua, menjaga keseimbangan asam, basah, padat, dan materi hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian tulis materi yang sudah saya sampaikan di buku tulis kalian masing-masing, lalu kerjakan soal yang sudah saya sertakan di materi ini.